sini kan? Jangan Pak ya. Di sana lah kau. Apa tuh benda-benda gitu? Atau gini gitu kami ini. Yang berjudul Bibinya Mangaraja 12. Selamat menyaksikan. Saksikan Pak. Dari Malaysia.
dengan nama lengkap Patuan Dosarik Nabela. Lahir di Bangkara pada tanggal 18 Februari 1815. Dia adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia memiliki seorang istri yang bernama Boru Kagala dan 3 orang anak yang bernama Patuan Nagari, Patuan Anggi, dan Lokian. Sudah 7 hari 7 malam ini, aku lihat kau sangat gelisah. Sebentar berdiri, sebentar duduk. Apa yang sedang terjadi, Raja Nami? Tidak ada yang bodohnya Raja Nami. Sesudah aku pulang dari peperangan itu, aku selalu teringat apa yang terjadi waktu itu. Banyak pertumpahan darah di sungai, banyak musuh dan pasukan kita yang sudah gugur. Itulah yang membuat aku gelisah dan terbayang-bayang. Gimana jujur Raja Nami? Kudengar dari omongan orang, sudah banyak pasukan kita yang bergabung dengan Belanda. Kita harus lebih hati-hati Raja, agar pasukan kita semakin kompak. Benar apa yang kau katakan. Apalagi yang harus kita katakan kepada mereka. Tidak mungkin kita paksakan mereka untuk bergabung pada pasukan kita. Hanya Tuanlah yang tahu semua itu. Kita tunggu saja laporan dari Sultan Nagari. Lalu salah satu prajurit menghadap Raja yang ingin menyampaikan sebuah pesan. Horos Mamum, Horos Matutu, berita apa yang akan kamu bawakan? Katakanlah. Begini Amok, tadi setelah saya pulang dari kampung Selakitan, timbul peperangan di Balbatu. Banyak pasukan kita yang dibunuh dan banyak juga musuh yang tewas. Belanda mendapatkan tambahan pasukan, jadi kami bingung bagaimana yang harus kami lakukan, Amok. Sudah, kamu tenang saja. Aku akan memikirkannya dan mencari solusinya. Kemudian datanglah Raja Sijoran beserta pengawalnya menghadap Singa Maharaja. Saya diutus oleh Raja dari Lagu Putih ingin memberitahukan kepada Raja bahwa pasukan Belanda sudah sampai di Baligi. Bagaimana caranya kita dapat mengusir penjajahan dari tanah Batak ini? Istirahatlah sejenak, agar kalian pulih dari perjalanan yang jauh. Prajurit mengkawal Raja Sijoran dengan pengawalnya untuk beristirahat. Kemudian, Singa Maharaja meminta untuk mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin dan mengadakan rapat. Pada malam sebelum rapat, Silakan prajurit. Panglima Mahmud dari Aceh dan Panglima Lali dari Minangkabau sudah tiba. Baik prajurit, katakan pada pelayan supaya dipersiapkan makanan. Siap Raja. Mau lihat Hima Tuhan, maka telah mengutus bantuan kepada kami. Prajurit. Prajurit. Iya Raja. Panggilkan Datuk Salenggam Banua agar saya bisa bertanya dan meminta petunjuknya untuk memulihkan keadaan bangsa Batak seperti sedia kala. Kemudian datanglah Datu Salenggam bersama prajurit Raja. Lalu mereka pun duduk dan Datu itu mulai memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Mau lihat Hima Datu, prajurit antar Hima Datu. Setelah Datu Salenggam memberikan petunjuk, lalu berdoalah Raja seraya mengangkat kedua tangannya. Kami melihat dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menyampaikan sembah dan cinta kami untuk bangsa yang terjajah ini. Engkaulah yang mengutus saya demi perubahan di tanah Batak ini. Engkaulah yang memberi nama pada saya si Singa Maharaja, singa yang ganas, tinggal di tanah Bakara yang berdindingkan tebing.
Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini aku mengangkat pedang Gajah Dompak. Lepaskanlah kami dari penjajahan Belanda. Mana raja? Raja kembali duduk di sini bersama. Tiba-tiba datanglah salah seorang penduduk dari Balige. Dia mengatakan bahwa di Balige dari anak-anak sampai ke dewasa banyak yang tewas dibunuh. Mana raja? Sarbut Matanyari, apa yang terjadi? Maaf raja, di Balige, di Sigaul. Cepat katakan, apa beritanya? Di Balige raja, anak-anak sampai dewasa mereka dibunuh. Banyak mayat di mana-mana. Para bunga sudah dibakar Belanda. Sekarang mereka sudah sampai di Lintung Nihuta. Tuhan, kini tibalah saatnya, tunjukkanlah kuasa-Mu kepada kami. Mari kita bersama-sama mempertahankan dan memperjuangkan Tanda Batak tercinta. Lalu Raja memerintahkan anak dan semua prajuritnya dengan membagi kawasan mereka masing-masing. Sumahap berjalan mendadak mencari tempat bersembunyi. Mana kamu? Mengapa kamu datang kemari? Sudah berulang kali kakek Jumalang mencari kamu. Mengapa kamu mencari saya? Mereka tahu kita sudah bekerja sama dengan Belanda. Pulang sajalah kamu, carilah perlindungan, minta bantuan kepada Belanda. Beritahu kepada mereka, kita akan dibunuh oleh Jumolang dan Sarbut Matanyari. Saya tidak mau, karena kalau kamu tidak ditemukan, saya yang akan dibunuh. Tunggu, seperti ada suara langkah kaki. Ayo kita sembunyi. Hei, kenapa kalian sembunyi di sini? Kamu lagi, Panggaritas. Sampai kapan kami bersembunyi di sini? Kami sudah dari tadi tertekan di sini. Tetaplah bertahan di sini. Lalu Sarbut pun datang mencari kakek Jumalang. Sarbut! Oh, di sini rupanya kakek semua tidak tahu diri, pengkhianat. Rajaku, maafkanlah kesalahanku. Maafkan kami, Raja. Kami mengaku kami salah. Maaf kalian bilang, kurang ajar, pengkhianat. Tidak ada kata maaf untuk kalian. Bawa dia. Lalu kakek Jumalang pun dibunuh dan dibawa lalu dicampakkan ke dalam sungai besar. Anak itu kan. Mengapa menangis? Tiba-tiba datanglah si Kibu. Mengapa menangis kamu, Bu? Menangis lagi kamu bilang, suamiku sudah ditangkap oleh Sarbut dan Jumolang. Pergi kau, tinggalkan aku sendiri. Lalu Kibus pun pergi menghadap ketua Belanda dan melaporkan bahwasanya kakek Sumahap telah ditangkap dan dibunuh oleh Sarbut dan kakek Jumolang. Dari situ, komandan penjajah Belanda memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rakyat mulai mencari tempat bersembunyi yang dikawali oleh para prajurit. Dan penjajah bersiap-siap untuk menyerang. Lalu mereka menengadahkan senjata-senjata mereka. Di dalam peperangan tersebut, Putri Lopian juga turut ikut serta.
Sehingga tanpa putri Robian sadari, salah satu penjajah sudah menargetkan putri sebagai rangkaian. Putri Robian pun tewas di tempat. Setelah itu, tak disangka, Raja datang dan melihat bahwa putri kesayangannya sudah tiada. Tanpa disadari, Sisingamangaraja terkena darah sang putri. Butet! 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 Anaknya di belakang muka. Itu tadi aku bilang. Sehingga tanpa diduga, hilanglah sudah kesaktian yang Sisingamangaraja itu. Hei, Sisingamangaraja, lihatlah putrimu sudah mati. Menyerahlah, tidak adil lagi gunanya kau melawan kami. Tidak, aku tidak akan menyerah kepada kalian. Ini bumiku, tanah airku, aku akan mempertahankannya. Hahaha, tidak segampang itu Raja. Kalau kau tidak mau menyerah, terima ini. Sementara benda itu pun menembak Sisingamangaraja yang perlahan-lahan tidak berdaya lagi. Di hari yang lalu, di waktu yang dicatat sejarah, di tanah Batak yang tercinta lahir seorang pemberani. Dia tumbuh gagah dan perkasa, dia Patuan Bosar Inamberu. Ia halau penjajah yang rakus itu, tak pernah takut meski nyawa menjadi taruhannya. Tanah tumpah darah, tanah leluhur, jangan sampai jatuh ke tangan para penjajah. Tak hilang dalam ingatan anak bangsa, Tuanku Sisingamangaraja.
harus tahu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama yang berada di daerah kita sendiri. Kami sengaja mengangkat cerita ini agar para generasi muda dapat mengetahui tentang sejarah kehidupan dari para pejuang kemerdekaan. Sekian penampilan dari kreativitas kami. Terima kasih. Terima kasih.